Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin. Saya adalah guru produktif di SMK Negeri 1 Karangtengah Kabupaten Cianjur pada kompetensi keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Komoditas buah-buahan merupakan komoditas yang cukup populer di tengah-tengah masyarakat kita. Selain dari rasanya yang enak dan juga menyegarkan, komoditas buah-buahan bisa diolah menjadi produk-produk olahan pangan yang lain. Salah satunya adalah selai. Selain dari faktor kualitas bahan baku nanas itu sendiri, proses pada pembuatan selai nanas juga perlu diperhatikan. Misalnya pemasakan, termasuk juga salah satunya adalah penambahan bahan tambahan pangan yang lain dalam proses pemasakan tersebut. Baik, hari ini kita akan praktek proses pembuatan selai nanas. Untuk itu mari kita saksikan video lengkapnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan praktek pembuatan selai atau jam. Nah, sebagaimana kita ketahui, selai atau jam adalah produk olahan pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada yang tahu buah-buahan apa saja yang bisa kita olah menjadi selai atau jam? Strawberry, Ada lagi? nanas, dan juga blueberry. Oke, betul ya. Itu beberapa buah-buahan yang bisa kita olah menjadi selai. Nah, hari ini kita akan praktek pembuatan selai yang berasal dari buah nanas. Sudah siap melaksanakan praktek hari ini? Siap, SMK? bisa, SMK? hebat. Baik, sebelum kita produksi, marilah kita menggunakan masker dan hairnet terlebih dahulu. Silakan. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam proses pembuatan selai nanas adalah mempersiapkan bahan dan alat. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan selai nanas adalah buah nanas, gula pasir, pektin, dan asam sitrat. Sedangkan alat-alat yang kita gunakan dalam proses pembuatan selai nanas adalah food processor, panci, baskom, wajan, spatula kayu, talenan, gelas ukur, pisau, sendok, timbangan digital, termometer, refraktometer, pH indikator, botol selai, dan sarung tangan plastik. Baik, anak-anak, selain dari faktor proses pembuatan selai nanas, untuk menghasilkan kualitas selai nanas yang baik juga ditentukan oleh faktor kualitas bahan baku, yaitu buah nanas itu sendiri. Nah, untuk memilih bahan baku buah nanas yang baik dalam proses pembuatan selai nanas adalah yang pertama, buah nanas harus dalam keadaan matang optimal. Yang kedua, buah nanas dalam keadaan utuh. Kemudian yang ketiga adalah buah nanas tidak boleh busuk atau dalam keadaan layu. Setelah dipilih bahan baku yang baik, maka tahap berikutnya adalah kita melakukan proses produksi pembuatan selai nanas. Cuci buah nanas dengan menggunakan air mengalir. Pencucian bertujuan untuk menghilangkan kotoran pada kulit buah nanas dan juga residu pestisida yang menempel selama proses penanaman buah nanas atau selama pemanenan.
Setelah dicuci, nanas kemudian dilakukan pengumasan. Tujuan dari pengupasan yaitu untuk menghilangkan mahkota buah nanas, kulit, dan mata dari buah nanas. Tahap berikutnya adalah proses penghancuran buah. Penghancuran buah nanas dilakukan untuk menghasilkan bubur buah. Untuk memudahkan dalam proses penghancuran, nanas terlebih dahulu dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam food processor. Timbang bubur buah nanas yang dihasilkan, lalu catat hasilnya untuk menjadi dasar perhitungan berapa banyak bahan tambahan yang diperlukan, misalnya gula pasir dan pektin. Langkah berikutnya adalah ukur pH bubur buah nanas. Kemudian catat hasilnya. Banyaknya gula yang ditambahkan ke dalam bubur buah nanas adalah sebanding dengan berat bubur buah nanas yang dihasilkan. Jadi, jika berat bubur buah nanas diperoleh sebanyak 1 kilo, maka gula pasir yang harus ditambahkan juga sebanyak 1 kilo. Untuk menghitung jumlah pektin yang diperlukan, dari jumlah buah nanas yang telah kita gram dikalikan dengan 12,82%, maka hasilnya 137,8 gram. Selanjutnya, kita tambahkan dengan DM gula. 137,8 gram ditambah 1053,5 gram, maka hasilnya 1191,3 gram. Jadi, pektin yang diperlukan 1191,3 gram dibagi 150 sama dengan 7,94 gram. Campurkan gula pasir, pektin, dan asam sitrat ke dalam bubur buah nanas, kemudian aduk hingga rata. Selanjutnya adalah proses pemasakan campuran bubur buah. Proses pemasakan dilakukan sambil diaduk untuk menghindari gosong. Titik akhir pemasakan apabila kekentalan atau total padatan selai telah mencapai 62 sampai dengan 65% derajat Brix. Setelah selai nanas mencapai kekentalan atau total padatan terlarut mencapai 62%, kemudian hentikan proses pemasakan.
Sebelum botol selai digunakan, terlebih dahulu dilakukan proses sterilisasi terhadap botol selai dengan cara merebus botol selai beserta tutupnya di dalam air mendidih selama kurang lebih 25 menit. Tahap berikutnya adalah masukkan selai ke dalam botol kemasan yang telah disiapkan. Setelah semua selai dibotolkan, selanjutnya dilakukan proses exhausting, yaitu proses penghilangan udara dari dalam bahan. Proses exhausting dilakukan dengan cara melakukan perebusan terhadap selai nanas yang telah dibotolkan pada suhu 90 derajat selama kurang lebih 15 menit. Setelah dilakukan proses exhausting, maka selanjutnya adalah selai nanas diangkat dan kemudian ditutup kembali, lalu didinginkan dan kemudian dilakukan pelabelan. Baik, demikianlah praktik pembelajaran proses pembuatan selai nanas untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Zainal Arifin. Salam SMK, SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.